Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis regresi linear dengan menggunakan software SPSS serta menginterpretasi dari analisis yang dilakukan. Berikut ini ada contoh kasus, yaitu seorang manajer marketing pada sebuah perusahaan telepon seluler ingin melakukan sebuah riset untuk mengungkap faktor apa saja yang berpengaruh terhadap keputusan pemasangan telepon. Apakah dari kualitas layanan, tarif, diskon, dan iklan yang mempengaruhi keputusan pemasangan telepon? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka manajer bersama tim melakukan survei dengan beberapa pelanggan. Nah, berikut ini ada data hasil survei ke beberapa pelanggan yang dapat nantinya kita akan analisis. Sebelum kita menggunakan software SPSS, terlebih dahulu kita pindahkan data hasil survei ke dalam Excel terlebih dahulu. Setelah itu kita dapat membuka software SPSS. Setelah software SPSS-nya terbuka, maka langkah yang pertama kita dapat memasukkan variabel, yaitu variabel terikatnya, yang terdiri dari kualitas layanan, kita masukkan variabelnya itu di variabel view ya, lalu ada tarif, lalu diskon, iklan, dan yang terakhir keputusan memasang telepon. Nah, perlu kita ingat bahwa kita juga mengubah desimalnya menjadi 0 semua. Kalau ke measure kita ubah semua menjadi scale. Setelah itu kita beralih ke data view, lalu kita masukkan data surveinya yang ada di Excel tadi. Kita copy, lalu paste ke SPSS. Nah, kita akan menghasilkan data-data seperti berikut. Untuk dapat menginterpretasi dari analisis yang dilakukan, langsung saja kita klik Analyze, lalu Regression, lalu klik Linear. Nah, di sini kita masukkan dependennya itu kualitas layanan. Lalu untuk independennya itu ada tarif, diskon, iklan, keputusan memasang telepon. Kita masukkan ke independen. Lalu statistiknya kita capital estimate, model fit. Kalau residualnya itu Dubin Watson, kita. Nah, untuk save-nya itu standard days sama residualnya standard days. Kita continue lalu klik OK. Nah, ini adalah tampilannya. Untuk dapat melihat uji kecocokan model, kita bisa lihat di tabel ANOVA. Nah, berikut ini tabel ANOVA-nya. Lalu di sini ada nilai F atau nilai F hitung. Lalu ada nilai SIG juga atau nilai p-value-nya. Nah, nilai p-value ini dapat dibandingkan dengan taraf signifikansi
yaitu 5% atau 0,05. Nah, di sini nilai p-value-nya itu memiliki 0,000, di mana artinya ini tuh kurang dari alfa 5% atau 0,05, sehingga bisa membuat keputusan bahwa kita dapat menolak H0 dan artinya modelnya ini adalah signifikan. Selanjutnya untuk uji parameter, kita dapat melihat pada tabel koefisien. Nah, ini adalah tabel koefisiennya. Untuk dapat melihat model yang akan terbentuk adalah dengan cara kita melihat di unstandardized coefficient di beta, di mana jumlah kualitas layanan yang memiliki nilai min 2,300 lalu ditambah dengan tarif, yaitu nilai betanya 0,521, lalu ditambah diskon 0,364, lalu untuk iklan 0,105, terus ditambah keputusan memasang telepon 0,236. Dan untuk melihat uji signifikansi parameternya dapat kita lihat pada nilai T dan nilai signifikan. Nah, di sini untuk tarif memiliki nilai T hitungnya itu 2,663 dengan nilai p-value 0,012. Lalu untuk diskon memiliki nilai T hitung 2,681 dengan nilai p-value-nya itu 0,011. Lalu untuk iklan memiliki nilai T itu 0,657 dengan nilai p-value-nya 0,515. Dan untuk keputusan memasang telepon memiliki T hitung 1,363 dengan p-value 0,181. Lalu untuk melakukan uji, kita juga dapat membandingkan nilai p-value dengan taraf signifikansi alfa 0,05. Untuk variabel tarif, p-value-nya itu 0,012, yang artinya kurang dari taraf signifikansi alfa 0,05. Jadi dapat disimpulkan kita dapat menolak H0 dan artinya tarif berpengaruh terhadap variabel kualitas layanan. Untuk variabel diskon memiliki p-value 0,011 yang artinya kurang dari alfa 0,05. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa kita dapat menolak H0 dan artinya bahwa diskon ini berpengaruh terhadap variabel kualitas layanan. Untuk variabel iklan memiliki p-value 0,515, di mana ini lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita gagal tolak H0 dan artinya iklan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel kualitas layanan. Lalu yang terakhir itu keputusan memasang telepon memiliki nilai p-value 0,181 yang artinya lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita gagal tolak H0 dan keputusan memasang telepon tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas layanan. Untuk melihat uji koefisien determinasi, kita dapat melihat pada model summary. Nah, bisa dilihat dari nilai R-square-nya di sini memiliki nilai 0,499 yang artinya sekitar 49,9%, maka keragaman dari Y yang mampu diterangkan oleh variabel tarif, variabel diskon, variabel iklan, dan variabel keputusan memasang telepon adalah sebesar 49,9%.
Sedangkan untuk sisanya 50,1%, keragaman dari kualitas layanan dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model. Kemudian jika ingin melihat asumsi-asumsi dalam model regresinya, kita dapat lihat lebih dahulu dari nilai dugaan antara P1-nya atau P1-nya, dan untuk P1-nya ini adalah nilai sisaannya. Lalu untuk asumsi yang pertama yaitu asumsi normalitas, kita bisa lihat dari grafiknya. Dengan cara kita klik Analyze, lalu klik Descriptive Statis, lalu kita klik ppFloat. Setelah muncul tampilan berikut, untuk variabelnya kita masukkan yang unstandardized residual. Lalu untuk tes distribusinya itu normal, kemudian klik OK. Setelah itu maka akan muncul plot seperti ini. Nah, ini adalah normal ppplot of unstandardized residual. Nah, lalu bagaimana caranya kita untuk mengeluarkan nilai Kolmogorov-Smirnov test dan nilai signifikan atau p-value-nya dengan cara klik Analyze, lalu ke non-parametric test, logasi dialog, lalu ke satu sampel KS. Nah, untuk tes variable list-nya kita masukkan yang unstandardized residual. Lalu untuk tes distribution itu normal, lalu klik OK. Nah, akan muncul one sample Kolmogorov-Smirnov test sebagai berikut. Nah, untuk interpretasinya kita dapat lihat pada normal ppplot. Nah, untuk grafik normal ppplotnya seperti ini, bahwa kita lihat bahwa polanya tuh sebarannya tuh cenderung mengikuti garis lurus, dan dapat kita artikan bahwa asumsi normalitasnya itu terpenuhi. Lalu kita juga dapat membuktikan dengan uji Kolmogorov-Smirnovnya dengan kita melihat nilai kata nilai p-value-nya. Di sini adalah nilainya 0,053 yang artinya lebih dari 0,05. Di sini 0,053 itu lebih besar dari 0,05 atau dari taraf signifikansinya, maka kita tidak bisa menolak H0 sehingga untuk asumsi normalitasnya itu terpenuhi. Lalu untuk melihat asumsi homoskesdesitas, kita dapat membuat plot antara nilai dugaan yang diperoleh dengan nilai residualnya dengan cara klik graph, lalu legasi dialog, lalu scatter dot. Nah, untuk scatter dotnya itu simple scatter, lalu define, lalu untuk y-axisnya tuh kita masukkan ya unstandardized residual, lalu untuk x-axisnya unstandardized predicts, lalu OK. Nah, di sini muncul grafik seperti berikut. Jika dilihat tumpukannya, ini cenderung lebar pitanya sama antara atas dan bawah, maka dapat dikatakan untuk asumsi homoskesdesitas terpenuhi. Tetapi antara satu peneliti dengan peneliti yang lain bisa saja berbeda. Untuk itu kita lakukan pengujian dengan langkah-langkah sebagai berikut. Dengan uji Glasser untuk memodelkan residual yang sudah absolut dengan
keubah bebasnya. Jadi, tadi ada beberapa model, maka kita dapat memilih salah satu saja. Misalkan, yang dipilih di sini adalah model antara absolut dari residualnya dengan keubah bebasnya. Nah, maka kita perlu mengabsolutkan terlebih dahulu residualnya. Nah, dengan cara kita klik transform, lalu compute variable. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu untuk target variabelnya karena belum dibuat, kita buat dulu namanya itu misalkan absolute residual atau ABS res. Nah, lalu untuk function grouping itu kita pilih yang arithmetic, lalu ABS. Nah, kemudian di sini kita masukkan standardized residual. Nah, ini akan muncul res 1. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul output absolute residual. Setelah itu, setelah datanya diperoleh, selanjutnya adalah melakukan regresi seperti biasa dengan klik analyze, lalu regression, linear, lalu untuk dependency ini kita ubah ke absolute residual. Masukkan, lalu independennya masih sama. Lalu klik OK. Nah, lalu di sini kita dapat melihat nilai signifikansinya pada tabel ANOVA. Nah, ini tabel ANOVA-nya memiliki nilai signifikannya itu 0,000. Dimana ini tuh lebih kecil dari alfa 0,05. Jadi, kita tolak 0 sehingga bisa disimpulkan bahwa terjadi heteroskedasitas atau asumsi homoskedasitasnya tidak terpenuhi. Nah, maka untuk grafiknya juga ini tuh tidak cukup akurat atau tidak sama dengan pemodelan yang dilakukan. Selanjutnya adalah asumsi non-autokorelasi. Caranya sama, kita buat plotnya dulu. Nah, di sini kita buat plot antara waktu dengan residualnya. Kita langsung ke variable view, lalu kita tuliskan waktu. Nah, jangan lupa untuk desimalnya kita ubah ke 0. Lalu untuk measure-nya kita scale. Nah, kita kembali ke data view. Nah, di sini ada kolom waktu. Nah, di sini kita bisa buat waktu dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, setelah kita membuat plotnya, yaitu klik grab lalu scatter dot, kita menghasilkan grafik seperti berikut. Dapat dilihat bahwa plotnya itu memiliki pola acak dan dapat disimpulkan pula bahwa tidak ada autokorelasi antara residunya. Atau dengan kata lain, asumsi non-autokorelasinya terpenuhi. Tetapi kita dapat menguatkan asumsi bahwa kita dapat menguatkan dengan uji Durbin-Watson. Nah, di uji Durbin-Watson ini memiliki nilai 2,384. Jika nilai Durbin-Watsonnya itu pada rantaran 2, maka ini sudah termasuk terpenuhi. Kemudian untuk yang terakhir yaitu mendeteksi asumsi non-multiple linearitas, kita bisa menggunakan koefisien determinasi
yang terdapat pada tabel summary, yaitu nilai R-square. Nah, di sini tuh R-square-nya tuh 0,499 atau 49,9%, yang artinya kualitas layanan mampu dijelaskan oleh variabel bebasnya, yaitu sekitar 49,9%, dan sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model. Selain itu, kita dapat melakukan analisis korelasi dengan hasil seperti tabel berikut. Nah, dapat kita lihat bahwa koefisien korelasi antar variabelnya itu lumayan cukup besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa model korelasi yang kita peroleh itu tidak cukup untuk dapat memenuhi asumsi non-multiple linearitas.